Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Herman Pieters. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Herman Pieters adalah seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan tokoh militer nasional yang berasal dari daerah Maluku. Herman Pieters dikenal sebagai salah satu putra bangsa yang memberikan kontribusi besar dalam perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan, serta dalam pembangunan kekuatan militer Indonesia pasca kemerdekaan. Atas jasa-jasa pengabdiannya yang luar biasa, Herman Pieters kemudian dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Republik Indonesia oleh pemerintah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Herman Pieters lahir pada tanggal 17 Desember tahun 1924 di wilayah Maluku, sebuah daerah yang pada masa itu memiliki banyak tokoh perjuangan yang berkontribusi terhadap kemerdekaan Indonesia. Beliau merupakan bagian dari generasi muda Indonesia yang aktif terlibat dalam upaya merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Selain dikenal sebagai pejuang fisik di medan tempur, Herman Pieters juga dikenal sebagai prajurit yang memiliki pendidikan militer dan teknis yang tinggi, khususnya dalam bidang teknik elektro dan kepemimpinan militer. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peran penting Herman Pieters dimulai sejak masa penjajahan Belanda dan Jepang, kemudian berlanjut pada masa revolusi kemerdekaan setelah tahun 1945. Herman Pieters melanjutkan kiprah militernya dalam penguatan institusi Angkatan Darat Indonesia di masa awal kemerdekaan. Pendidikan militer yang diikutinya pada tahun 1954 sampai 1955, serta tahun 1961 sampai 1962 di Sekolah Staf dan Pimpinan Angkatan Darat SESPAD mempertegas peran strategis beliau dalam tatanan Komando Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa sebagai putra daerah Maluku, Herman Pieters terjun dalam perjuangan nasional yang tidak terbatas pada daerah asalnya saja, melainkan meluas ke berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Pulau Jawa, tempat beliau menempuh pendidikan dan bertugas dalam lingkungan militer. Pada akhir hayatnya, Herman Pieters meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pada tanggal 12 Desember tahun 1996. Sebagai bentuk penghormatan negara, jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Herman Pieters dikenang karena kontribusinya dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, serta perannya dalam membangun dan mengembangkan kekuatan Angkatan Darat Indonesia. Dedikasi beliau tidak hanya tercermin dalam medan pertempuran, tetapi juga dalam bidang pendidikan militer dan strategi pertahanan nasional. Gelar Pahlawan Nasional yang diberikan kepada Herman Pieters merupakan bentuk penghargaan tertinggi dari negara atas jasa-jasa luar biasa beliau kepada bangsa dan negara. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kontribusi Herman Pieters diabadikan melalui penetapannya sebagai Pahlawan Nasional Indonesia, serta melalui pemakaman kenegaraan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Selain itu, nama Herman Pieters juga terus dikenang dalam catatan sejarah perjuangan nasional, terutama sebagai perwakilan tokoh pejuang dari wilayah Maluku yang memiliki semangat nasionalisme tinggi dan kontribusi nyata terhadap eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Herman Pieters lahir pada tanggal 17 Desember tahun 1924 di wilayah Maluku, sebuah kawasan kepulauan yang memiliki tradisi panjang dalam perjuangan dan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Latar belakang sosial budaya masyarakat Maluku yang menjunjung tinggi nilai keberanian, loyalitas,
dan solidaritas turut membentuk karakter Herman Pieters sebagai pribadi yang tangguh dan berdedikasi tinggi terhadap perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada masa mudanya, Herman Pieters menempuh pendidikan teknik elektro di Surabaya mulai tahun 1939. Sebuah langkah yang menunjukkan bahwa sejak awal beliau sudah tertarik pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang yang sangat relevan bagi kebutuhan militer dan pembangunan nasional di masa depan. Pilihan pendidikan ini mencerminkan orientasi Herman Pieters terhadap penguatan kapasitas diri untuk berkontribusi secara lebih strategis dalam perjuangan kemerdekaan dan pertahanan negara. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Herman Pieters tidak hanya terlibat dalam perjuangan fisik melawan penjajah, tetapi juga membaktikan diri dalam pembentukan dan pembinaan kekuatan militer nasional. Pada era pasca kemerdekaan, Herman Pieters mengikuti pendidikan militer formal di Sekolah Staf dan Pimpinan Angkatan Darat SESPAD dalam 2 periode, yaitu tahun 1954 hingga 1955 dan tahun 1961 hingga 1962. Pendidikan ini menunjukkan bahwa Herman Pieters termasuk dalam jajaran perwira militer yang dipersiapkan secara khusus untuk menduduki posisi strategis dalam struktur Komando Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, sekaligus mencerminkan kepercayaan institusi terhadap kapasitas intelektual dan kepemimpinan beliau. Dari sudut pandang ketatanegaraan, keterlibatan Herman Pieters dalam penguatan institusi militer menjadi bagian penting dari konsolidasi negara pada masa transisi dari revolusi kemerdekaan menuju pembangunan nasional. Peran beliau dalam lingkungan militer bukan semata-mata sebagai eksekutor di medan tempur, tetapi juga sebagai perencana dan pembina kader militer di tingkat strategis. Dengan latar belakang teknik elektro, Herman Pieters juga berperan dalam pengembangan aspek teknis dalam kesenjataan dan sistem komunikasi militer yang sangat penting pada masa awal pembentukan Angkatan Bersenjata Indonesia. Dari sudut pandang ideologis, Herman Pieters adalah sosok yang memegang teguh nilai-nilai kebangsaan dan integritas moral sebagai landasan utama dalam perjuangannya. Dalam masa-masa sulit ketika Republik Indonesia menghadapi berbagai bentuk ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, Herman Pieters tetap konsisten pada garis perjuangan mempertahankan kesatuan dan kedaulatan negara. Beliau dikenal sebagai perwira yang tidak tergoda oleh kepentingan politik jangka pendek, tetapi tetap fokus pada tugas negara dan kepentingan rakyat. Dari sisi sejarah regional, kehadiran Herman Pieters sebagai pahlawan nasional dari Maluku memperlihatkan representasi yang adil dalam narasi perjuangan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi terhadap kemerdekaan tidak hanya datang dari pusat-pusat kekuasaan seperti Jawa, tetapi juga dari daerah-daerah lain yang mungkin kurang mendapat perhatian dalam sejarah arus utama. Pengakuan terhadap jasa-jasa Herman Pieters menjadi simbol penting bagi masyarakat Maluku dan kawasan Indonesia Timur secara umum dalam memperkuat identitas nasional yang inklusif dan merata. Dari perspektif kenegaraan, wafatnya Herman Pieters pada tanggal 12 Desember tahun 1996 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta merupakan kehilangan besar bagi bangsa Indonesia. Pemakaman beliau di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata menjadi bentuk penghormatan negara atas jasa-jasa beliau yang telah melampaui batas-batas pengabdian biasa. Tempat peristirahatan terakhir tersebut menjadi bukti bahwa kontribusi Herman Pieters tidak hanya diakui oleh masyarakat, tetapi juga oleh negara sebagai bentuk pengakuan tertinggi terhadap nilai-nilai kepahlawanan. Dari sisi sejarah militer, Herman Pieters dapat digolongkan sebagai bagian dari generasi emas Tentara Nasional Indonesia yang tumbuh dalam suasana revolusioner, namun mampu bertransformasi menjadi pemimpin militer profesional. Kepemimpinan yang bersumber dari pengalaman lapangan,
pengetahuan akademis, dan loyalitas terhadap Republik Indonesia menjadikan Herman Pieters sebagai teladan bagi generasi penerus baik di lingkungan militer maupun sipil. Dari dimensi moral dan spiritual, Herman Pieters dikenal sebagai pribadi yang rendah hati dan bersahaja. Meskipun memegang jabatan penting dalam militer, dalam berbagai kesaksian dari rekan-rekan sejawat, Herman Pieters tidak pernah meninggalkan nilai kemanusiaan dalam setiap tindakannya, baik saat memimpin pasukan maupun ketika membina hubungan antar manusia di luar lingkungan militer. Nilai-nilai inilah yang menjadikan Herman Pieters dihormati bukan hanya karena pangkat atau prestasi, tetapi karena integritas pribadi yang melekat pada dirinya. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Sekarang masuk ke video. Herman Pieters, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Herman Pieters adalah seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan tokoh militer nasional yang berasal dari Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.